Semua udah tahu. Ya, kita Bang udah mulai Bang. Udah nafsu nih Bang Andre. Kita mulai ya diskusi soal kenapa ya Capres Prabowo dan juga Ganjar Pranowo ini belum juga mengumumkan nama-nama cawapresnya. Padahal kan sudah ditunggu nih dalam waktu dekat ini pendaftaran ke KPU. Ya itu dia. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat mereka sulit untuk mengumumkan siapakah pasangan dari masing-masing baca pres tiap koalisi ini? Kita langsung saja bahas tuntas. Semoga hari ini nggak normatif ya jawabannya ya. Minimal keluar inisial deh gitu. Itu dia. Itu sudah hari di samping saya ada Bang Oli Dodo Kambe, Bendahara Umum PD Perjuangan. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Apa kabar Mbak? Ini baik, alhamdulillah. Paket lengkap pagi hari ini ya. Ada Bang Andi Rosiade juga di Politisi Gerindra. Halo Bang. Pagi Maria, Pagi. sama Bayu, Bang Oli, Bang Insat. Ya. Lagi sedih klubnya kalah semalam. Nggak sedih kan tapi ya Bang bahas ini ya Bang ya sebenarnya. Ada Bang Hendy Satrio juga analis politik. Nah jadi beginilah langsung saja. Saya pertama mau ke Bang Oli. Bang, jadi apa sih kemudian yang membuat PD Perjuangan begitu lama mengumumkan? Bukan kan terakhir katanya sudah ada satu nama, sudah disetujui oleh Bu Mega, sudah disetujui oleh Pak Jokowi dan juga partai koalisi. Betulkah kemudian strateginya berubah melihat calon yang akan dipasangkan dengan Pak Prabowo? Itu kan berita di orang-orang sama media yang bilang kita ini udah kita tanya ahlinya langsung di sini. Berita yang tidak ada di media gimana Nah, Bang? itu dia, Bang. Berita yang tidak ada di media ya itu yang kita akan putuskan. Selama ini kan gonjang-ganjing, tapi yang jelas bahwa Pak Jokowi sudah menyebut ada berapa nama untuk calon wakil presiden Pak Ganjar, dan kita juga di DPP PDI Perjuangan sudah mendiskusikan calon-calon yang diusulkan oleh Pak Jokowi, dan itu memang benar diberitakan di media. Nah, itu kita mengevaluasi. Kita anggota DPR aja kita fit and proper test pakai tes psikologi. Masa nunjuk wapres cuma sekedar nunjuk-nunjuk gitu aja. Nah, yang sudah mau masuk ke tes psikologinya ini siapa Bang? Ya, ini dalam proses kan. Pada pemimpin-pemimpin itu kan kita tinggal lihat aja hasil-hasil tesnya di mana-mana. Kan track recordnya kan tinggal kita lihat siapa yang paling pas, paling cocok dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita prosesnya itu begitu semua. Jadi proses kita masih sementara berjalan terus. Saya kira mudah-mudahan tidak melewati hari penetapan kita sudah daftarkan. Harus dong Bang itu masalahnya. Itu kan harus ya Bang ya. Permasalahan. Harap. Lawakannya ketiduran. Tapi nama-nama gimana Nah, Bang? itu, 3 Ya? Sudah jadi 3 nama, 2 nama atau justru sudah ada 1 nama yang dipegang? Ya itu yang saya bilang tadi, dari 5 nama ini ya masih berproses. Dan 5 nama yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi kita masih berproses, dan Ibu Megawati masih diskusi terus, dan kita melihatkan tanggapan masyarakat terhadap calon-calon. Ibu paling pasti melihat apa respon dari masyarakat, kira-kira nama yang sudah dilemparkan ke media untuk diberitakan calon wakil presiden itu apa masyarakat betul-betul. Nah, Bu Kofifa, Pak Andika, kemudian Pak Mahfud, Pak Sandiaga, Ya. masih masuk itu? Masuk dilemparkan karena sebelum diputuskan yang tentunya yang tidak dibahas, karena kalau dia sudah mulai menyatakan diri kemana ya tentu kita nggak bahas. Masa Oke, kita tapi mau bahas. nama-nama ini berarti masih dalam dong, radar. masih. Dan spill terakhir kemarin Pak Sekjen sampaikan bahwa kayaknya perempuan, betul Bu Haififah? Ya Pak Sekjen kan tentu melihat, pas dilihat ada Maria situ ya pasti perempuan. Waktu itu Waktu reporter wawancara kebetulan cowok kebetulan. Jadi waktu wawancara itu kurasa reporternya perempuan. Oh iya. Berarti masih dirumuskan ya beberapa nama. Masih Masih awal segmen, masih malu-malu, Bay. Kalau Gerindra Bang? Gerindra ini kan Nunggu apa deh? Gerindra ini kan adik PD Perjuangan. Kita hormati senior dulu. Itu pertama. Yang kedua gini, Pak, kan mendaftar di KPU ini bukan hanya capres dan cawapres, tapi nanti kita akan bawa yang namanya tim pemenangan dan juga visi dan misi. Nah, ini yang memang berproses, sama disampaikan Bang Oli. Pertama, kita lagi mematangkan pembentukan tim pemenangan. Sehingga nanti tim pemenangan ini strukturnya sudah jelas, orang-orangnya siapa, dan termasuk ketua tim. Dan itu pun dibahas dengan tim koalisi. Karena partai pendukung kita kan banyak. Nah, kita akan susun supaya tim pemenangannya efektif bekerja dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan koalisi yang ada.
Lalu yang kedua, karena kita komitmen Pak Prabowo adalah bagian keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya, kita tentu akan mematangkan program kerja, visi dan misi untuk memastikan fondasi yang diletakkan oleh Pak Jokowi kita bisa lanjutkan, apa program percepatannya dan apa program yang harus kita sempurnakan. Nah, lalu juga cawapres terakhir. Nah, cawapres itu sekali lagi Pak Prabowo tentu akan ya secara kolektif kolegial musyawarah untuk mufakat bersama para ketua umum partai. Nah, ini nanti akan dibahas. Jadi banyak tahap-tahapannya. Ada pembentukan tim pemenangan, ada program kerja, dan akhirnya cawapres. Dan itu nah, saling berkaitan, tiga aspek berkaitan itu. karena nanti waktu daftar ke KPU itu semua harus ada. Capresnya ada, cawapresnya ada, programnya ada, termasuk tim pemenangannya ada. Jadi kita sing sabar, insya Allah kita matangkan. Nah, nama-nama apa sih? Yang masih kan udah. Dan nggak ada ganjil, semua on the track. On the track. Yang kedua, nama kan pertanyaannya. Nama ya sesuai yang beredar. Kan ada PAN mengusulkan secara terbuka kemarin Pak Erick Thohir. Golkar mengusulkan nama Pak Erlangga. Partai Bulan Bintang mengusulkan Mas Gibran. Ada juga berbagai nama yang diusulkan seperti Bu Khofifah. Ya, itulah nama-nama yang ada saat ini yang akan dibahas bersama-sama karena cawapres yang terpilih itu hasil musyawarah untuk mufakat dan disetujui oleh seluruh partai pendukung dan pengusung. Jadi memang butuh proses. Tapi insya Allah semua on the track dan sudah kita lakukan secara bertahap sekarang. Erick Thohir kenapa disebut pertama, Bang? Hah? Erick Thohir kenapa disebut pertama? Ada Pak Erick, ya kebetulan mitra saya di Komisi 6, jadi ingatnya pertama gitu lah. Oh gitu ya? Ya, kebetulan juga hari ini saya mau lapor Semen Padang FC ke Satgas Mafia Sepak bukan Bola. sengaja, bukan ya? Gitu loh, hari ini mau melapor deh. Masuk, Leko. Satgas Mafia Sepak Bola, jadi inget itu kebetulan. Oke, Bang Hensat, kalau melihat dari dua yang mungkin kita di permukaan di media, para politisi pasti akan berbicara masih dalam proses musyawarah mufakat dan lain sebagainya. Tapi kalau analisisnya Bang Hensat, kebuntuannya masih di dalam aspek apa sih kira-kira? Nah, makanya sebelum saya jawab, nanti kalau nggak bisa kasih nama, kasih ke saya, nanti saya yang spill. Gitu. Jadi banyak, Bayu. Jadi kalau kemudian kita lihat jadwal KPU itu 19 sampai 25, 2 minggu lagi. Kalau kita melihat dan belajar dari 2019, ini tebakan saya PDI Perjuangan akan daftar tanggal 23, Gerindra akan daftar tanggal 24. Ngikutin yang kemarin kan, jadi di ujung-ujung tuh dua-duanya. Kalau nama-nama memang menarik ya. Nama yang pertama ini yang diperebutkan namanya Khofifah. Khofifah ini diperebutkan, bahkan saya dengar Ibu Mega juga inginnya Khofifah gitu. Terus kemudian ini kan mumpung ada Bang Oli, Pak Jokowi tapi menyodorkannya Pak Mahfud gitu kan. Jadi nama-nama itu beredar kencang juga, tapi dua-duanya nama NU. Sebetulnya agak mau saya tanyakan juga tuh tentang Erick Thohir ini. Erick Thohir ini kan didorong PAN. PAN ini kan basis masanya Muhammadiyah. Sementara Erick Thohir membranding dirinya itu Banser. Ini agak repot nih di PAN-nya. Makanya waktu itu secara saya nggak tahu sengaja atau tidak sengaja nama Muhajir juga kesebut tuh sama Pak Zulkifli Hasan. Tapi menurut saya kenapa nama Khofifah ini jadi menarik karena memang dilihat dari Jawa Timurnya itu. Nah, Ibu Mega 10 tahun terakhir dia itu biasanya memilih calon wakil presiden tuh yang nggak akan ngelawan calon presidennya. Di next Pilpres saya sudah sering ngomong kan. Makanya nama Bu Khofifah ini sebenarnya masuk akal juga karena Ibu Mega pasti memahami bahwa sulit sekali memang saat ini perempuan untuk maju ke pencapresan sebagai calon presiden. Dan juga ambisi politiknya belum begitu. Ya, tidak terlalu besar juga. Bahkan beberapa kali mengatakan saya lebih ingin periode kedua sebagai gubernur Jatim. Walaupun secara timeline itu mungkin. Kan pengumuman selesai pencapresan itu kan presiden baru aja 20 Oktober 2024. Pilkadanya November 2020. September. Ya, yang sekarang masih ada kan November nih. November 2024. Jadi masih mungkin itu timeline. Bahkan kalau September pun masih mungkin itu timelinenya Bu Khofifah. Jadi itu mungkin nama itu dipertimbangkan di atas. Karena kalau nama-nama lain akan mungkin sekali, ini kalau Mas Ganjar menang jadi presiden, akan mungkin sekali maju tuh kontestasi. Tapi kalau Bang Andre ini agak lebih mudah menurut saya memilihnya karena menunggu arahan Pak Jokowi gitu. Kalau Pak Jokowi udah Mas Gibran aja atau Pak Erick saja, tapi sih nama Bu Khofifah juga masuk juga walaupun
Saya dengar justru sebagai ketua tim pemenangan ya, bukan sebagai wapres. Nanti kita tanya lagi ya, kita Nah, lanjut lagi. Itu udah mulai spill-spill. Bang Oli pandangannya sudah agak-agak berbeda nih. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, termasuk benarkah pemilihan cawapres ini dipastikan bahwa sosoknya juga akan maju nanti di 2029 gitu. Kita bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Paling dikit. Oke, kita lanjutkan perbincangan menarik. Kalau tadi kita simak apa yang Bang Hensat sampaikan. Katanya kalau Bang Oli nggak bisa sebut nama, yaudah biar saya aja yang spill, tadi kata Bang Hensat. Dan kemudian sudah di-spill, tapi nampaknya tidak ada perlawanan tadi dari mimik muka Bang Oli. Betul Bang, yang diinginkan Bu Mega adalah Bu Hovifah, kemudian Pak Jokowi sempat mengajukan nama Pak Mahfud, hingga kemudian alot di internal. Ya memang. Dua nama itu. Artinya kita belum bahas secara alot internal dua nama itu. Memang Ibu selalu sangat demokratis dalam memilih calon. Apa pada ujungnya kan memang Ibu Mega yang bicara. Kita juga rapat udah 4 kali kita rapat tim 4 partai, pembicaraan masih sekedar apa yang diusulkan oleh Pak Jokowi terhadap calon wakil presiden kita. 4 partai lagi sementara membahas itu, sementara bahas, tapi belum mengerucut kemana-mana. Karena memang itu tadi kita katakan bahwa kita anggota DPR aja kita tes psikotes, masa calon wapres cuma sekedar langsung tunjuk. Jadi gitu Hovifah kan. masih menjadi Jadi semua track recordnya kita lihat. Track record itu termasuk soal ambisi politik nanti di Ya. Itu PDIP Track sekali. recordnya kita akan melihat sejauh mana apabila dia menjadi wakil presiden akan membuat capres terjadi pergesekan dalam, karena pengalaman kita kan banyak. Kepala-kepala daerah kita rata-rata berantem antara gubernur sama wakil gubernur, bupati sama wakil bupati. Saya aja nggak pernah berantem. Jadi Nyalon berarti- terus pasangan. Ya, Kalau misalnya masih dibahas dan lain sebagainya, artinya apa yang disampaikan Bang Hensat juga mungkin Sepakat sepakat juga. Di akhir-akhir juga nih Bang. Ya, Pasti nih. memang ya pengalaman kita selalu di akhir, pengalaman Kali kita ini? sejarah ini. Tapi saya kira nggak terlalu akhir kali ini. Sehari sebelumnya Ya, ya. tak. Yang penting tadi saya katakan sebelum tutup kita udah daftar. itu dia. Nggak saling tunggu kan sama koalisinya Bang Andre kan? Iya kan? Nggak saling tunggu kan sama koalisi. Nggak saling tunggu. Pokoknya sebelum tutup kita udah daftar. Oke, Bang Andre, kalau Bang Hensat tadi nyebutkan ya mungkin kalau misalnya Pak Prabowo masih menunggu apa yang diputuskan nanti oleh PDIP. Demikian nggak? Anda harus mengintip dulu calon lawan atau memang sebenarnya itu bagian dari strategi juga? Ya, kan tadi sudah saya jelaskan. Kita butuh waktu untuk musyawarah mufakat, pengambilan keputusan kolektif kolegial. Makanya saya bilang tadi, kita sekarang itu prosesnya di tim pemenangan. Ini lagi berjalan. Nah, kita lagi bangun strukturnya supaya tadi bagaimana koalisi ini bisa masuk semua dan efektif itu timnya untuk pemenangan Pak Prabowo. Yang kedua tadi nama ketuanya juga akan dibahas bersama dan lagi ini simultan semua. Last minute juga nggak? Nah, saya belum tahu ya. Yang pasti tentu sama kayak Bang Oli. Sebelum penutupan insya Allah kita daftar. Nah, Kalau kata Bang Hensat tunggu arahan Pak Jokowi dulu. Nah, Harus jadi gitu kan, gini. Gerindra? putusan itu ada di rapat kolektif kolegial musyawarah untuk mufakat para ketua umum. Kalau berdiskusi menerima masukan ke Pak Jokowi mungkin saja itu akan dilakukan karena kan kita mengusung keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Bisa-bisa saja. Mengapa harus Apakah nunggu itu jadi hal yang mungkin juga dipertimbangkan ketika Demokrat masuk? Apa? Ada pembahasan lebih dalam lagi ketika Demokrat masuk. Nah, Demokrat kan masuk, ya alhamdulillah mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selama ini, gitu loh. Oke, meskipun Dan itu kan tidak merubah program yang disampaikan Pak Prabowo. Setelah Demokrat masuk pun kan Pak Prabowo terus menyampaikan bahwa kita akan melanjutkan kesuksesan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Jadi fondasi yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi akan kita lanjutkan, gitu loh. Nggak ada masalah kan? nggak ada Nggak ada masalah, masalah itu. sih, Bang. Hanya apakah pembahasan itu juga menjadi Tentu nanti Demokrat akan ikut bersama-sama karena pengambilan keputusan itu musyawarah untuk mufakat. Jadi Pak Prabowo dengan ketum-ketum partai pendukung dan pengusung, termasuk Demokrat. Oke, Pasti tanpa kita akan meninggalkan diskusikan. nama, kan? Dan kami yakin bahwa seluruh ketua umum ini merah putih dan insya Allah keputusan diambil tanpa voting untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, tanpa voting cukup optimis nih Bang Hensat? iya, insya Allah. Ya bisa saja, apalagi kan masih ada kuda hitam ya, baik itu di Pak Ganjar maupun di Pak Prabowo. Kalau di Pak Ganjar
menurut saya kuda hitam yang pantas dipertimbangkan itu adalah Pak Basuki Hadimulyono. Karena kalau dari hasil survei, termasuk hasil survei Kedai Kopi, kan infrastruktur itu menjadi salah satu penyebab approval rate atau kepuasan publik Pak Jokowi itu tinggi. Jadi kalau kemudian Pak Hadimulyono dipertimbangkan, begitu kan gayanya asik tuh, populer tuh dia tuh sekarang. Popularitasnya sedang naik ya. Popularitasnya lagi naik tuh, udah lucu katanya kan, main drum juga. Nah sementara di kubunya Pak Prabowo, walaupun Erick Thohir teratas ya, kemudian ada Khofifah, ada lain-lain itu, masih ada beberapa nama. Misalnya Pak Erlangga Hartarto yang memang memiliki elektabilitas partainya juga tinggi gitu sehingga bisa dipertimbangkan. Hanya memang kenapa saya katakan menunggu Pak Jokowi, karena kan di Koalisi Indonesia Maju ini ketua umum partai politiknya itu semuanya tuh menterinya Pak Jokowi kan, bahkan saya dengar kalau ada reshuffle yang masuk belakangan ini juga akan jadi menteri juga sehingga semuanya jadi ketua umum partai politik gitu. Kata ya. Bang Oli kader saya itu Pak Jokowi. Bukan, jadi ketua umum partai politik semuanya menteri nih di KIM. Jadi wajar juga kalau kemudian meminta arahan dari Pak Jokowi, apalagi nama-nama teratasnya itu orangnya Jokowi tuh, baik Pak Erick Thohir, Pak Mahfud maupun Bu Khofifah. Jadi ini menariknya. Tapi ada satu nama yang kemudian disebut baik dari koalisinya Pak Ganjar maupun juga Pak Prabowo, Khofifah. Akan kemana arahnya? Itu kalau menurut saya Ibu Khofifah tuh sangat tergantung Pak Jokowi, karena dia kan jadi Menteri Sosial Pak Jokowi, kemudian dititipkan maju Jawa Timur juga pada saat zaman Pak Jokowi, dan untuk ketiga kalinya dan hanya di zaman Pak Jokowi dia bisa jadi gubernur gitu. Jadi kalau Pak Jokowi bilang Bu Khofifah jadi ketua tim suksesnya Pak Prabowo, ya dia di sana. Kalau diminta untuk jadi wakilnya Pak Prabowo ya di sana. Kalau tiba-tiba Pak Jokowi bilang ya sudah jadi wakilnya Pak Ganjar, di sana. Kalau Ibu Khofifah menurut saya posisinya di sana gitu, karena dia tuh agak memang orangnya Jokowi banget gitu, nungguin apa kata Pak Jokowi gitu. Kalau orangnya Nah, Jokowi menarik. banget kan ya asosiasi kita kan harusnya ke Pak Ganjar nggak? Ya, Melihat partai. betul. Tapi kan itu tadi kan bisa saja arahannya beda. Kenapa ketawa sih Bang Andre? Kenapa ketawa? Nggak ada. Lihat Bayu ketawa gitu. Jadi ini tapi menariknya menyambung Gus Yahya ya. Gus Yahya. Ini NU diperebutkan sebagai wakil presiden setelah Muhaimin, terus ada nama Pak Mahfud, ada nama Erick Thohir NU ya. Terus kemudian Pak Mahfud juga NU juga ya. Iya. NU ya. Ya kita dengarkan Bang Andre Ya, lah. kata tadi saya sebelum jalan di sini saya dengar Gus Saifullah Yusuf Sekjen PBNU di salah satu radio menyatakan tadi bahwa ada berapa calon dari NU, ada Pak Mahfud, Gus Muhaimin, Bu Khofifah dan Pak Erick Thohir. Mbak Erick masuk di sana ya? Tadi itu kata Gus Saifullah Yusuf, Sekjen ya? PBNU. Saya mendengar di salah satu radio di perjalanan ke sini. Itu ada satu nama lagi Tayo Maria yang sebetulnya bisa juga di ujung-ujung ini spesialis pemain pengganti yang di ujung-ujung masuk mencetak gol nih. Itu kayak MU lawan Bayern Munchen itu. Kok nggak MU Galatasaray? KMA ke Kiai Haji Ma'ruf Amin. Amin. Itu kan juga bisa menunggu tuh kan, kita masih ingat yang terjadi 2019 Iya, kan. Pak JK. Beliau ini kayak super sub lah. Terus kemudian masuk terus jadi gitu. Tohjer. Bang Ali gimana kalau tadi soal satu ya nama Khofifah aja? Kalau misalnya memang Kalau ya. Ibu Mega dari dulu, sejak Ibu Mega mencalonkan pemilihan langsung, Ibu Mega udah pilih ketua PBNU, Pak Kiai Hasyim Muzadi. Ya toh? Ya. Berikut Bu Mega juga milih Pak Kiai Ma'ruf, Pak Yusuf Kalla. Semua itu orang NU yang dipilih Bu Mega. Oke, berarti- Jadi Bu Mega dengan NU, saya juga nggak tahu, mungkin ada hubungan-hubungan khusus. Oke, Jadi dan kali ini juga NU. dipastikan cawapresnya adalah NU. dari awal saya menceritakan tentang hubungan Bu Mega dengan NU sangat baik. Termasuk makanya waktu Pak Mahfud datang ke Manado, Pak Imam Masjid juga Iya. ke Manado ketemu Ganjar, itu bawa-bawa NU semua. Kiai Haji. Jadi Saya kita kira- dapat inisial nggak pagi hari ini Bang Oli? Saya kira ya kalau NU nggak banyak kan tadi disebut Kan sama disebut Pak tadi. Pak 4 nama ya. ada 4 nama. Tapi yang Khofifah akan Mahfud, oke didampingi. di PDIP. Ya kan? Kemudian kalau di Prabowo juga NU menjadi salah satu prioritas utama pemilihan. Ya mayoritas pengurus Gerindra itu juga NU semua. Itu faktanya. Sebetulnya gini, pertanyaannya kenapa Ibu Khofifah benar-benar diminati oleh
kedua ini. kedua ini Ya. gitu. Kelebihannya apa Bang Andre? Ya udah. Jawabannya nanti ya kalau misalnya udah daftar KPU ya. Ini udah habis, Selama kan? KPU belum tutup pendaftarannya pasti Dialog kita udah habis. Ya? udah habis. Kita tunggu tanggal-tanggal 19, Padahal udah mau 20. spill. 19, 20 nanti ya. seperti Ya apa nih, 23, 24 lah Ya, itu. 23, 24 lah ya nanti kita Sinyal-sinyal lihat ya. kodenya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Bang Oli, Oli. makasih. Bang Bang Andre, Andre, makasih banyak. Makasih ya, Bang banyak. Reza, terima kasih banyak. Nanti kami kembali dengan informasi mengenai tren anak sekolah yang menyayat tangannya sendiri. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.